Ya, selamat malam. Malam ini saya mengangkat sebuah judul yang ngeri-ngeri sedap gitu. Iya, ini serem kali nih, iblis pahlawan Kristen. Kok ngeri kali Ustadz ini ya? Ini kayak giringan opini yang baru ini kayaknya ini Ustadz. Nggak habis ya Ustadz pembahasan Kristen. Saya mau ini nih, mau nanya sama kawan-kawan Kristen. Karena apa? Berkat jasa iblis membisiki Yudas Iskariot, sehingga Yudas mengkhianati Yesus dan terjadilah penyalipan gitu. Nah, di sini iblis ikut andil untuk apa? Untuk penyalipan Yesus melalui Yudas, betul? Sebenarnya Yesus itu udah sebelum dia juga mau disalibkan, udah dari awal sudah dirancangkan. Ustadz jangan ngadi-ngadi lah. Udah gimana dirancangkannya? Di mana? Nggak ada di perjanjian lama. Di perjanjian lama nggak ada kayak gitu. Itu saya bilang kita ini ya perjanjian ada dia Ustadz. Terus gini dulu Ustadz. Saya nanya dulu deh sama Ustadz. Aduh. Ini kan Ustadz bilang iblis pahlawan Kristen. Bukan saya bilang, itu saya bertanya sama kawan Kristen kita. Ya, apakah tuh ya iblis pahlawan Kristen? Enggak lah. Enggak. Kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, terjadi nggak penyalipan? Sebenarnya kan udah seperti saya bilang tadi, sudah dari awal sudah disurati bahwasanya Yesus itu akanlah dari mulai Maria mengandung, sudah disurati Ustadz bahwasanya dia akan mengandung dan nanti dia akan disalibkan dan disalibkan, itulah proses penebusan Ustadz. Jadi bukan iblis yang berperan, makanya si Yesus disalibkan, bukan. Mana datanya yang Anda bilang kayak gitu? Bisa nggak Anda buktikan ada nubuatan tanpa andil iblis, penyalipan itu tetap terjadi gitu? Ayo, belum ada bantahannya sampai sekarang masalahnya. Memang dari awal iblis itu andil, tapi bukan pahlawan bagi orang Kristen. Ini kan Ustadz. Ini maksudnya lo Ustadz, gini. Ini kan Ustadz bilang iblis pahlawan Kristen, dalam arti kalau nggak ada iblis, Kristen itu nggak selamat, gitulah ya kan Ustadz, gitu kan? Itu maksudnya kan? Kalau nggak dibisiki iblis, Yudas itu nggak akan terjadi penebusan dosa. Nggak akan terjadi penyalipan, nggak akan. Karena memang dari awal Ustadz, karena memang dari awalnya kita dari Adam dan Hawa kita ini sudah berdosa, gitu loh Ustadz. Jadi supaya hukum dosa itu, supaya manusia itu tidak terus di dalam dosa dan tidak masuk ke dalam yang namanya hukum dosa itu adalah maut, neraka. Jadi ada penyelamatan gitu Ustadz. Itulah makanya datangnya Yesus, lahirlah Yesus, dan bukan karena iblis. Tapi kan manusia itu memang ada pilihan. Itulah Adam dan Hawa yang memilih jatuh ke dalam dosa, sama dengan juga Yudas. Kayak ibarat gini Ustadz kan Ustadz nih ahli agama Muslim, ya kan? Benar nggak? Nah, terus Ustadz ada godaan, kita bilanglah dulu dari perempuan misalnya, digodain nih Ustadz, kan pilihannya sama Ustadz, tapi bukan berarti karena Ustadz gara-gara itu Ustadz menjadikan iblis itu pahlawan bagi Ustadz, makanya Ustadz berpegang sama agama Ustadz kan kayak gitu. Itu logikanya aja. Data-data dulu lah Mbak. Masa iya? Jadi istilahnya opini Ustadz ini, opini lah dulu saya katakan, bahwasanya iblis itu dengan Yesus ya, apa maksud Ustadz di sini? Jadi pahlawan gitu dalam keselamatan orang Kristen. Ya iya. Gini, karena bisikan dia kan terjadi semuanya gitu. Kan maksud Ustadz seperti itu kan? Itu ngeledeknya Ustadz
seperti itu kan? Tunggu dulu. Kan kayak Tunggu gitu. dulu. Ustadz maksudnya seperti itu kan? Kata Anda Jadi, kan Adam buat berdosa teman-teman toh. Adam berdosa betul? Adam dan Hawa, ya Adam melalui Hawa yang digoda oleh setan, iblis yang. Jadi ada dosa waris, ada dosa waris gitu. Yang diwariskan Adam kepada dosa keturunannya. Ya, jadi setiap orang. Berarti bagus itu iblis membisiki Yudas untuk menebus dosa. Tapi bukan berarti iblis dengan gini Ustaz, bukan berarti Membantu Kristen berarti iblis itu. Jadi Ustadz kalau gitu, kalau misalnya Ustadz nih nggak ketergoda dengan perempuan tadi, yang pilihannya Ustadz tetap bertahan kepada yang namanya hukum Muslim, ya kan? Jadi Ustadz berarti Ustadz temenan gitu sama iblis? Kan enggak. Jadi Ustadz memahlawankan iblis. Lah, Karena gini. Ustadz tetap berpendirian gini. Karena tunggu dulu, karena tetap Ustadz berpendirian kepada prinsip enggak, saya tetap memilih untuk tidak bernajis atau yang, karena memang saya percaya bahwasanya agama saya itu tidak mengajarkan untuk bernajis. Jadi Ustadz berkolaborasi sama iblis, tak temenan dong gitu. Enggak kan? Jadi itu juga pemahaman itu yang Yudas tadi Ustadz bilang. Saya udah ikuti tadi Ustadz bilang si iblis membisikkan, sama hal dengan iblis membisikkan si Hawa juga. Bukan berarti iblis dengan si Hawa jadi temenan dan dikatakan iblis itu pahlawan. Begitu juga dengan si Yudas tadi gitu. Enggak lah Ustadz, kan ini pertanyaan. Jadi saya menjawab, iblis pahlawan Kristen? No, iblis tetap lawan daripada Kristen. Kita bukan komplotan iblis. Orang Kristen itu bukan komplotan iblis. Waduh. Ya iya Ustadz. Baik, kalau begitu Anda mau membantah, jangan modal ngomong, tunjukkan sama saya. Tanpa campur tangan iblis, penyalipan itu akan terjadi. Siapa yang menuliskan? Ustadz, Saya kita tunggu. nggak usah data-dataan karena gini Ustadz. Dibantah pakai asumsi nggak bisa. Malah dibantah pakai asumsi Anda sendiri. Asumsi Ustadz. Aduh. Pakailah data. Makanya saya mau Ibaratnya menjawab ada aja. nubuatannya kan kayak gitu. Gini Ustadz, pada intinya saya mau membantah opini Ustadz bahwasannya iblis dengan Kristen itu, iblis menjadikan Kristen itu pahlawan. Apa yang mau dibantah? Data nggak anda tampilkan. Aduh. Data apa yang Anda tampilkan kepada saya? Cuma ngomong dari tadi, kan kayak gitu. Sedangkan saya menampilkan ini. Ustadz. Nah, coba. Nih. Sedangkan saya menampilkan data nih ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ada jasa nggak iblis di sini? Ustadz, dia memang berperan, tapi bukan artinya dia jadi pahlawan di sini, paham nggak? Kan tadi udah saya terangkan tadi loh. Ya kan ada peran iblis kan? Karena memang iblis ya gunanya itu iblis mencobai, iblis menyesatkan. Memang itulah peran dia, Ustadz. Memang lahiriahnya dia, itulah terciptanya dia, dan itu makanya dia dibuang dari surga. Waduh. Jadi gini Mbak, kalau Anda mau bantah seperti itu, tunjukkan di mana nubuatannya tanpa peran iblis, penyalipan tetap terjadi. Gini Ustadz, saya karena memang nggak mau berdebat, cuman karena dari tadi kelirunya tuh banyak, seolah-olah Kristen itu, saya nggak mau lagi kayak kita kemarin tuh debatnya panjang, tapi akhirnya muter ya kan. Pokoknya gitu aja Ustadz. Yang pasti saya mau bilang bahwasanya iblis dengan Kristen itu tidak pernah pahlawannya. Orang Kristen itu, iblis itu bukan pahlawannya orang Kristen, dan orang Kristen itu bukan berkolaborasi dengan iblis. Udah, titik, itu aja.
Bukan, Iya, iya, bukan, iya. bukan mau membantah apa-apa. Jangan menggiring opini. Kan lagian Ustadz kan bertanya di sini kan. Saya mau menjawab selaku saya orang Kristen. Oh, udah kan jawabannya udah. Ya Udah. udah, kan itu Ustadz kan bertanyanya kan itu. Jadi saya Iya. jawabannya itu. Tetap saya Ah. jawabannya bahwasannya kita tidak bersahabat dan tidak pernah Ah. mentolerir namanya iblis itu. Setan ya setan, itu harus diperangi. Oh. Dan juga Ustadz gini Ustadz, saya lihat kan Ustadz, kalau yang namanya apa ya, kalau yang namanya Muslim itu kayak ngolok-ngolok Kristen, dia bawaannya seperti ini. Kenapa ya? Saya mau nanya dulu, kenapa ya? Siapa yang ngolok-ngolok Kristen siapa? Kan itu Ustadz ngolok lah, seolah-olah macam mengolok-olok. Ini kan nanya ini. Enggak boleh nanya gitu. Bahwasanya iblis itu pahlawannya Kristen. Makanya kita tanyakan. Tuh ujung tanda tanya tuh Yaudah, ada tuh. jawabannya tidak. Bisa terima ya Ustadz ya, jangan lagi diolok-olok Ya, lah. jawabannya tidak, tampilkan data bantahannya. Itu aja sih yang saya minta. Ibaratnya ada tertulis semenjak zaman dahulu di perjanjian lama, Yesus akan disalibkan tanpa andil iblis. Kalau ada data kayak gitu saya terima gitu. Tapi kalau Anda membantahnya dengan modal ngomong panjang kali lebar sama dengan tinggi, ya artinya belum terjawab juga. Nggak ada data bantahannya. Kayak gimana? Anda kan sudah mengetahui di Yohanes 13 nomor 2 itu ada bisikan iblis ke Yudas, ada ikut andil iblis ini dalam penyalipan Yesus. Ada jasanya dia dalam penebusan dosa. Bukan dia pahlawan bagi Kristen seperti opini yang udah Ustadz ini Loh, publiskan kenapa ini. bukan jadi pahlawan? Kalau tidak ada iblis, nggak ada juga penebusan dosa. Tapi bukan berarti pahlawan kan Ustadz. Di sini kan opini Ustadz kan seolah-olah kami berteman dengan Kristen, dengan iblis, dan harusnya kalau di sini kan pahlawan itu, tahu nggak opini dari apa arti dari opini Ustadz ini? Pahlawan itu Pahlawan itu kan ada sebuah jasa yang dia lakukan, kan kayak gitu. Betul? Dia bukan berjasa Ustadz, dia memang memang setan itu memang gunanya perannya itu yang memang merasuki manusia. Nggak harus Kristen, nggak harus siapa, manusia, nggak mandang Kristen, nggak mandang Muslim, nggak mandang siapa dia. Aduh, iya nanti panjang kali lebar Mbak, bumi 4 penjuru, segi 4 bumi pula nanti. Sekarang gini aja ya Ustadz ya, kan ini banyak tuh di bawah tuh apa namanya netizen Ustadz. Pokoknya saya menjawab, saya selaku Kristen, kenapa saya nggak mau baca kitab, karena gini, nanti kita begini argumennya begini, karena gini Ustadz, Alkitab itu bukan untuk diargumenkan. Nggak mana ya, karena kan kemarin saya udah pernah juga, kita udah pakai data, bukan saya nggak mau bawa kitab, nanti saya jawab ini, Ustadz jawab lagi, kita panjang terus. Nah gini loh Ustadz, kayak saya kan seperti saya bilang, biarlah agama saya menjadi agama saya, kepercayaan saya, Ustadz juga seperti itu, jangan giring-giring opini seperti ini. Kalau Ustadz memang bilang ini nggak mengolok-olok, oke, makasih, tapi Nggak ada juga yang giring opini Mbak. Itu Ustadz kan bilang iblis pahlawan. Kita bertanya, bukan giring opini. Saya jawab, Ustadz bantah. Nah, ya iyalah, kalau Anda membantahnya cuma ngomong doang, kagak ada data yang ditunjukkan sama saya, berarti belum kejawab. Nggak bisa sama saya itu modal ngomong doang. Lagi pula ini judul dari rekomendasi netizen ini yang nonton gitu. Alkitab itu bukan untuk diperdebatkan. Itu satu. Yang kedua,
Ustadz, memang dari kenapa Yesus datang dan Yesus disalibkan itulah penebusan. Bukan hanya untuk orang Kristen. Kan udah aku bilang juga kemarin pernah sama Ustadz bahwasanya Tuhan Yesus itu mengasihi seluruh umat manusia. Baik itu Ustadz Muslim mau non-Muslim, mau dia Hindu, Buddha, semua umat manusia dia sayang. Termasuk Ustadz. Udah, jadi jangan terus Ustadz seolah-olah bukan menggiring, seolah-olah Ustadz ngolok-ngolok kita orang Kristen itu ngolok-ngolok nggak ada juga. Lah teman-teman, kenapa sih teman-teman semua ya? Sebelum saya naik, sebelum saya naik, siapa yang mengolok-olok, kita bertanya loh ya. Tadi yang sebelum saya naik juga itu si kakak-kakak juga udah membantah, tapi Ustadz tetap muter-muterin. Nah, seolah-olah membenarkan bahwasanya setan itu memang pahlawan Kristen. Cuman kakak itu nggak sebarbar saya, Ustadz. Iya, saya hanya menanyakan, kan kalaunya ada bantahannya. Oh, enggak. Di perjanjian lama ada tertulis Yesus itu tetap tersalib tanpa andil iblis. Boleh. Kan gitu. Ya memang setan, memang iblis lah yang mengakibatkan maka kita jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa. Pilihan si Hawa karena memakan buah pengetahuan yang sudah dilarang sama Tuhan Allah. Tapi bukan berarti setan jadi pahlawannya loh Ustadz. Paham nggak sih? Aduh. Tadi kan Ustadz bertanya. Datanya mana, Mbak? Gitu kan? Datanya mana? Kalau yang saya tahu kan ada jasa iblis tuh ke Yudas, kan kayak gitu. Kalau nggak karena setan, sederhananya gini. Karena setan, berarti setan, kalau nggak ada setan, Yesus nggak turun dari surga untuk menyelamatkan orang Kristen, gitu kan? Gitu istilah sederhananya, benar nggak? Lah terus? Kan itu kan, itu dulu bener kan? Ya, tampilkan datanya sama saya, bantahannya mana, kan kayak gitu. Kan itu bukan loh, maksud bahasa pertanyaan Ustadz ini sederhananya penjabaran saya, kalau nggak ada iblis, Yesus tidak turun, tidak mati di kayu salib, dan Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak lahir dari lahir, Yesus tidak ada di dunia, Yesus tidak sampai disalibkan. Itu kan, itu meaning dari iblis pahlawan Kristen kah? Ini kan, itu kan tanda tanya. Iya, kalaunya tidak ada iblis, ya tidak ada iblis, tidak ada penyalipan, bukan berarti tidak ada Yesus. Ustadz, karena memang Yesus datang itu ya memang untuk menyelamatkan, karena memang itu Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena tadinya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Yohanes 3 tadi ayat 16 tadi. Nah, jadi Ustadz, bukan berarti karena karena Yesus itu lahir karena manusia sudah lahir di rahim Maria, datang melalui rahim Maria, lahir, besar dan menggurui 12 muridnya dan banyak ya kan? Nah, sampai kemana-mana tetap enggak nyambung jawabannya. Ujungnya pembahasan Ustadz ini enggak nyambung jawabannya, kemana-kemana, ke murid apa ya teman-temannya. kan maksudnya penjabaran. Aduh, Ustadz, saya nyari data bantahan dulu ya. oke lah, udah intinya buat teman-teman ini ada 19.000 orang. Pokoknya jawaban dari saya, salah satu orang Kristen, iblis pahlawan Kristen itu tidak. Jawabannya tidak ya, tidak. Oke. Kristen itu, iblis itu bukan kalau bukan temennya
Kristen, bahkan itu musuh. Ada lagi kalau lagu sekolah minggu ada dia gini Ustadz. Iblis itu musuh kita, ia lari seperti singa, dia menyerang sana sini gitu dia Ustadz. Jadi memang iblis itulah pekerjaannya, menggodai. Jadi bukan pahlawan dan bukan sahabatnya orang Kristen iblis itu ya. Oke, udah? Bukan. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih jawabannya ya. Thank you. Selamat malam. Malam Ustadz. Nggak ada bantahannya teman-teman. Kenapa ya? Ini kenapa sih dengan judul ini? Ada yang salah atau gimana gitu? Heran saya, ada yang salah kah? Judulnya ini? Hah? Ada yang salah dengan judul ini? Hah? Ada yang salah? Berat tat, oh. Judulnya keren, oh terlalu berat, waduh. Lanjut ngeri, ngeri. Iya, saya kan hanya bertanya tuh ya. Silakan kalian berikan jawabannya, data bantahannya. Saya dengerin jawaban kalian semuanya gitu ya, nggak usah panas gitu. Pada kejang-kejang teman-teman di bawah. Heran saya. Padahal kan saya menampilkan data ya, sebuah dalil. Ini judul memang betul dari netizen yang menonton video saya ya. Nah, saya udah tahu masalahnya judul dari netizen ini semenjak dulu ya. Dalilnya ada juga, dalilnya Yesus, iblis berjasa ketika dia membisiki Yudas. Kan gitu teman-teman semuanya ya. Sebelum saya lanjut, banyak yang kejang-kejang nih teman-teman, banyak kali yang minta naik teman-teman. Aduh ya, kalau seperti itu ya teman-teman semuanya, gini, kita akan iklan dulu ya. Oke teman-teman semuanya, kita iklan dulu. Saya mau umumkan ya kawan-kawan semuanya, untuk pengumpulan mushaf Al-Quran kita, donasi pengumpulan mushaf untuk yang disalurkan di bulan September nanti gitu ya. Di hari kelima kemarin ya teman-teman, masuk sekitar 400.000 rupiah gitu ya. Nah teman-teman semuanya, jika Anda ingin ikut andil gitu ya, ingin ikut beramal jariah untuk membelikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita di pesantren seluruh Indonesia ya, untuk beramal jariah kepada mereka, silakan Anda langsung aja kirim ke nomor yang saya sematkan ini gitu ya. Bukan untuk saya teman-teman ya, ini 100% untuk para pembelajar Al-Quran, untuk para hafiz Quran gitu. Dan Anda bisa konfirmasi di nomor WhatsApp yang saya terakan nanti gitu ya. Oke, kita iklan 1 menit. Banknya Bank BSI ya teman-teman. Yang di YouTube saya sematkan juga ya, 730 73 23 208. Ya, untuk yang bulan September ya penyalurannya. Yang kemarin kan udah tuh ya, kita salurkan hampir 20 juta bulan tadi ya. Ke beberapa ponpes di seluruh Indonesia. Nah, ini yang untuk bulan September. Oke. Udah. Untuk nomor konfirmasi nanti saya akan ini ya, akan sematkan nomor WhatsApp setelah ini. 3 detik, baik. Oke, nih nomor WhatsApp ya teman-teman untuk konfirm. Nah, oke. BCA tetap kalau teman-teman ada kirim ke BCA, nanti tetap saya akan pindahkan ke BSI gitu, biar nggak tercampur. Oke, 48 detik lagi kita akan lanjut diskusi. Jangan ditelepon dulu ya teman-teman, saya belum balas WhatsApp ya.
saya belum balas WhatsApp. Balas WhatsAppnya nanti setelah live streaming selesai gitu ya. Oke? 30 detik. Oke. Banyak yang panas. Banyak yang panas, teman-teman. Tuh, Rob ada berapa katanya? Ada berapa katanya? Judulnya keren. Iya, iya, iya. Iya, iya. Widih, judulnya ngeri panas. Temanya strong ya. Ya kan yang penting kita tidak menghina. Ya teman-teman, tidak meledek kan gitu. Kita hanya bertanya kan ya kepada kawan-kawan kita. Ini apa gitu loh. Ya, penyalipan itu kenapa? Ada andil iblis gitu. Dari bisikan iblis kenapa gitu. Oke? Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Irma mau konfirmasi. Nomor rekening itu udah ganti apa kayak gimana? Soalnya Irma baru transfer tapi BCA. Enggak apa-apa, nanti dipindahkan juga tetap. Oh sama. Makasih ya Teh ya. Orang gitu, iya ya. Makasih ya Pak Ustadz. Bye-bye. Lah. Assalamualaikum. Enggak mau ngobrol dulu, cepat kali turun. Waduh.